Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera bergegas membuka kembali seluruh destinasi wisata. Hal ini dilakukan setelah pemerintah pusat mengumumkan penurunan kasus COVID-19 ke level 2. Meski akan kembali dibuka, pemerintah daerah memberikan sejumlah syarat kepada para pelaku wisata dan wisatawan. Pemirsa, PPKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur turun ke level 2. Dengan adanya penurunan level PPKM tersebut, pemerintah daerah setempat ancang-ancang akan membuka kembali tempat sektor pariwisata yang ada di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini. Sejumlah tempat wisata tersebut dijadwalkan buka kembali pada 10 September 2021. Hal ini dilakukan setelah adanya tren penurunan situasi penanganan COVID-19 di daerah setempat dari level 3 menjadi level 2. Pada saat jelang dibukanya tempat wisata ini, nantinya pihak pemerintah daerah menerapkan peraturan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Adapun peraturannya yakni pembelian tiket secara online, kapasitas wisatawan dibatasi, serta wisatawan harus menunjukkan sertifikat vaksin atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, bahwasanya dibukanya kembali destinasi wisata Banyuwangi ini menindaklanjuti setelah PPKM di Banyuwangi dari level 3 menjadi turun level 2. Dalam kesempatan ini, Bupati Ipuk juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu beryuforia sehingga menimbulkan kerumunan. Sebenarnya untuk tempat wisata sudah bisa mulai dibuka, tapi kita hari ini sedang melakukan koordinasi dulu dengan teman-teman pelaku wisata dan menyamakan persepsi. Jika nanti memang tempat wisata dibuka, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman pelaku wisata, aturan-aturan yang harus ditaati, dan kita juga walaupun sekarang sudah bisa buka, tapi jangan sampai kebablasan, karena kita takut nanti ada seperti revenge travel yang ada di India, di Amerika, ya, balas dendam wisata karena sudah beberapa bulan ini masyarakat tidak bisa berwisata, tempat wisata tutup, akhirnya ada kejenuhan. Nah, maka mereka berbondong-bondong ingin datang ke tempat wisata. Kalau ini tidak dikontrol, aturan tidak ditaati, maka nanti akan banyak orang berduyun-duyun datang ke tempat wisata. Aturannya sudah kita siapkan, kita buatkan, di mana nanti tiket masuk akan melalui online. Lalu setiap orang yang datang ke tempat destinasi wisata harus menunjukkan kartu vaksin atau mungkin aplikasi Peduli Lindungi yang di situ sudah ada kartu vaksinnya, dan prokes harus ketat di tempat destinasi wisata, dan ada kapasitas yang diatur. Tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah diatur di surat edaran Satgas COVID-19. Selain itu, dalam berlangsungnya kegiatan ini, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengatakan, meski wisata di Banyuwangi segera dibuka, pihak pelaku wisata agar nantinya dapat mengendalikan kedatangan serta menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dengan ini wisatawan dapat nyaman dan aman pada saat berwisata. Dalam hal ini, Dandim 0825 Banyuwangi juga menjelaskan bahwasanya saat ini pemerintah daerah sedang mengatur kestabilan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Tambahan dari saya untuk baik itu pelaku pariwisata, rekan-rekan pelaku pariwisata, terus pelaku bisnis, dan juga rekan-rekan yang lain, intinya pengendalian diri masing-masing lah. Ini kita sudah di level 2, ada bukan kelonggarannya, tapi dikendalikan supaya tidak
kembali ke level 3 atau lebih parah lagi 4. Kita sudah mengalami level-level seperti itu. Kita juga memikirkan baik kondisi pandemi di Banyuwangi dan juga memikirkan perekonomian juga. Nah, ini harus seimbang betul-betul supaya semua bisa berjalan di level 2 ini. Jangan sampai pengendalian kita lupa diri, melupakan sesuatu semuanya, apalagi terkait dengan protokol kesehatan, sehingga kita semuanya malah kasus naik lagi. Kita menjaga jangan sampai masuk ke sini lagi. Kita hindari itu dan antisipasi jauh-jauh hari. Maka dari itu Banyuwangi ini posisi strategis, dari Bali ada, dari luar provinsi pun ada yang arah ke sini, dan pasti kebanyakan juga mampir. Kemungkinan besar tuh bisa cepat lah, tapi alhamdulillah berkat kerja keras semuanya komponen bangsa yang ada di Banyuwangi, kasus ini bisa turun. Tugas baik dari Forkopimka tingkat kecamatan sampai dengan desa juga akan kita tekan lagi. Nanti akan tidak lanjut baik dari TNI sendiri, Kodim sama Lana juga, dari kepolisian akan menekankan kepada Kapolsek dan Ramil pun nanti pasti akan otomatis saya tekankan. Dari camat-camat tadi sudah ada penekanan khusus dari Bupati dan Wakil Bupati. Kalau Bupati juga sama Pak Wakil juga sudah menyampaikan beserta dalil-dalilnya lengkap. Dalam hal ini, pihak Satgas COVID-19 juga melakukan pengawasan kepada pihak pelaku wisata. Dengan dilakukan pengawasan tersebut, nantinya pihak pelaku wisata tidak melanggar peraturan. Dan apabila nantinya masih ada pelaku wisata yang melanggar peraturan yang ada, Satgas COVID-19 akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, setelah 3 hari pasca dievakuasi, kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Cagar Alam Lereng Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya dimakamkan di TPU Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Rabu siang. Pemakaman dilakukan lantaran kerangka manusia tersebut masih belum berhasil diketahui identitasnya. Pemirsa, setelah 3 hari dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polresta Banyuwangi, kerangka manusia yang ditemukan tergeletak di kawasan Cagar Alam Lereng Gunung Ijen, Kecamatan Licin, Banyuwangi beberapa waktu lalu, dipastikan merupakan mayat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Korban tewas di lokasi kejadian diperkirakan lebih dari 6 bulan yang lalu, diduga kuat karena kedinginan saat tersesat di dalam kawasan hutan lindung yang jauh dari jangkauan manusia tersebut. Lantaran identitas korban masih belum diketahui, kerangka manusia ini langsung dimakamkan di TPU RSUD Belambangan pada Rabu siang. Proses pemakaman disaksikan langsung oleh Kapolsek Licin. Meski begitu, warga tetap diminta untuk segera melapor kepada pihak kepolisian jika merasa kehilangan anggota keluarganya. Siang hari ini, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, karena sudah target yang saya tentukan selama 3 hari kami melaksanakan himbauan kepada warga masyarakat setempat. Ada 4 wilayah antara lain Sekalipuro, Giring, Glagah, dan Licin. Hingga sampai saat hari ini selama 3 hari kami tunggu. Saya informasikan bahwa apabila ada keluarga sanak saudaranya yang pergi hilang selama perjalanan, diestimasi sesuai dengan hasil investigasi 6 bulan menghilang, hingga didapatkan kerangka kemarin pada hari Minggu. Pada hari ini kami laksanakan pemakaman. Diketahui tim gabungan yang melakukan evakuasi kerangka juga menemukan selembar kain jarit dan baju berwarna ungu di lokasi temuan kerangka yang diduga kuat merupakan pakaian korban. Seperti diberitakan, kerangka manusia yang nyaris saja tertimbun tanah di dekat pohon ini pertama kali ditemukan petugas Tapal Batas Cagar Alam dan Hutan Lindung Perhutani Banyuwangi pada tanggal 30 Agustus lalu. Proses evakuasi baru berhasil dilakukan oleh tim SAR gabungan lantaran lokasi temuan kerangka manusia ini berada di jalur ekstrim hutan lindung. Petugas pun harus menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam
untuk sampai di lokasi temuan kerangka manusia ini. Setelah dilakukan olah TKP, proses evakuasi kerangka manusia ini segera dilakukan oleh petugas gabungan. Guna proses identifikasi, kerangka manusia ini langsung dibawa petugas menuju ruang jenazah RSUD Blambangan. Dari hasil identifikasi polisi, tak ditemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh korban. Hanya saja petugas menemukan adanya bekas benturan benda tumpul pada bagian tulang kaki korban, yang diduga akibat tertimpa pohon hutan yang tumbang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna memperingati Hari Aksara Internasional, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan bertajuk Pra-Festival Pendidikan Masyarakat. Selain untuk memperingati Hari Aksara Internasional, juga memberikan apresiasi kepada pelaku pendidikan non-formal dan pelaku literasi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan pada Kamis pagi 9 September 2021 bertempat di Aula Dharma Wanita Dinas Pendidikan Banyuwangi menggelar kegiatan guna memperingati Hari Aksara Internasional. Selain untuk memperingati Hari Aksara Internasional, kegiatan dengan bertajuk Pra-Festival Pendidikan Masyarakat ini juga diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku pendidikan non-formal dan pelaku literasi, serta memberikan hadiah kepada sejumlah pemenang lomba yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Adapun pada pelaksanaan lomba tersebut, sekitar 14 lomba yang dilombakan, diantaranya lomba menyanyikan lagu nasional, membuat video kreatif, cipta lagu Mars, serta beberapa lomba lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini guna memperingati Hari Aksara Internasional. Selain untuk memperingati Hari Aksara Internasional, Suratno pun menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku literasi dan pendidikan non-formal yang ada di Banyuwangi. Selain itu, Suratno juga memberikan hadiah kepada pemenang lomba yang diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, Suratno juga menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional ini untuk meningkatkan lama masa sekolah serta mengetahui rata-rata lama sekolah masyarakat Banyuwangi. Dengan adanya kegiatan semacam ini, Suratno berharap kepada tingkat pendidikan di Banyuwangi semakin berkualitas, sehingga pemerintah dapat mengentaskan semua pendidikan di Banyuwangi. Hari ini kita sedang memperingati Hari Aksara Internasional untuk jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang sebenarnya jatuh pada hari kemarin tanggal 8 September ya tahun 2021. Kegiatan hari ini juga kita rangkai dengan launching modul program inovasi kami namanya Aksara ya, Akselerasi Sekolah Masyarakat, sebagai ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Hari ini pula kita memberikan penghargaan kepada teman-teman pegiat literasi yang kemarin dinobatkan secara nasional. Ada lomba cipta lagu Mars, sampai dengan ada penobatan salah satu teman kami, Bu Nuriatus Solehah, menjadi pegiat perempuan secara nasional. Hari ini pula kita serahkan pemenang lomba-lomba kemarin dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kategori Banyuwangi bernyanyi, mulai dari anak-anak SD, SMP, sampai dengan SMA, bahkan juga umum. Melalui kegiatan ini harapannya akan terus meningkatkan kegiatan literasi di Kabupaten Banyuwangi di semua lini, baik itu di pendidikan formal maupun di pendidikan non-formal. Khusus di lembaga pendidikan non-formal di PKPM, mudah-mudahan momentum Hari Aksara Internasional tahun 2021 ini bisa terus memberikan semangat sekaligus kreatif untuk mencari terobosan, mengentaskan masyarakat Banyuwangi yang sampai dengan hari ini belum meluluskan sampai dengan pendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Itu saya kira. Sementara itu, salah satu pemenang lomba menyanyikan lagu nasional, Cherry Kalista Wangsa, mengaku senang dan bangga
lantaran dirinya telah mendapat juara 1 dalam pelaksanaan lomba menyanyikan lagu nasional. Cherry juga menjelaskan, pada saat mengikuti lomba dirinya tidak memerlukan persiapan dan latihan khusus. Ia juga mengaku bahwasanya dirinya sudah pernah mendapatkan prestasi di bidang tarik suara ini. Setelah mendapatkan juara ini, saya merasa senang dan bangga kepada diri saya, dan saya akan terus mengembangkan bakat dan kemampuan saya di bidang ini. Lomba menyanyikan lagu nasional Indonesia dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Terus berlatih dengan maksimal. Dalam kesempatan ini, hal senada juga diungkapkan oleh Hieronymus Derry Rudolph, guru dari Cherry. Dirinya mengungkapkan, dengan adanya salah satu siswinya memenangkan perlombaan, pihaknya merasa bangga. Pasalnya dengan ini nama sekolah menjadi harum. Selain itu, dalam hal ini dirinya juga mengungkapkan bahwasanya pihaknya akan terus mendukung para siswanya agar dapat mengharumkan nama baik alma mater sekolah. Mungkin dari pihak sekolah, pasti nanti kita akan mensupport segala aktivitas peserta didik kami, khususnya yang berpotensi seperti Cherry ini. Nanti pasti akan kita kembangkan lagi, khususnya di bidang menyanyi. Kami sebagai, mohon maaf, sekolah yang minoritas, pasti akan menjunjung apapun yang anak didik atau peserta didik kami lakukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.